Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah dari Prodi Sistem Informasi NPM 1970065161134. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan sistem komunikasi informasi hardware, yaitu handy-talkie. Tujuannya untuk memenuhi UTS pengolahan sistem komputer ruang 02. Lanjut, kita mempresentasikan perkembangan sistem komunikasi informasi. Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi semakin meningkat dari hari ke hari. Apalagi kita membahas tentang yang namanya teknologi, maka bisa dibilang kita tidak akan lepas dari yang namanya hardware dan software, karena kedua hal tersebutlah yang akan berkembang secara terus-menerus. Biografi penemu handy-talkie, yaitu Donald Lewis Hinks. Beliau lahir di Leicester, Inggris pada tahun 1937. Ia menciptakan sistem sinyal radio portable untuk majikannya yang ia sebut adalah packets, tetapi dikenal sebagai handy-talkie atau walkie-talkie. Saat Hinks mengajukan paten AS untuk packet tersebut di Spokane, Washington pada tahun 1939, Kanada menyatakan perang terhadap Jerman. Lalu majikannya mengirim Hinks ke Ottawa untuk mengembangkan kembali penemuan barunya untuk menggunakan militer. Dan dia bekerja di sana dari 1940 hingga 1945. Selama tahun ini, dia mengembangkan sejumlah model, termasuk C58 walkie-talkie yang sukses yang akhirnya terjual 18.000 unit yang diproduksi untuk penggunaan infanteri. Dan untuk itu, ia menerima MBA pada tahun 1946 dan Orde Kanada pada tahun 2001. Pengertian handy-talkie. Handy-talkie atau radio HT adalah alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio. Handy-talkie adalah pesawat penerima pemancar yang bekerja pada frekuensi VHF ataupun UHF yang ditentukan dengan bentuk dan kemampuan daya pancar yang paling kecil dibandingkan dengan perangkat lainnya, dengan tujuan agar mudah dibawa dan dipergunakan sebagai komunikasi di lapangan. Pesawat ini menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya dan dilengkapi dengan single charger untuk pengisian ulang baterai. Handy-talkie dikenal dengan sebutan two-way radio ataupun radio dua arah yang dapat melakukan pembicaraan dua arah. Namun demikian, si pengirim pesan dan si penerima tidak bisa berbicara pada saat yang bersamaan. Handy-talkie memiliki range frekuensi yang lebih besar dan bebas dibandingkan walkie-talkie. HT berbeda dengan walkie-talkie walaupun keduanya mengacu prinsip yang sama mengenai radio dua arah, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Sejarah handy-talkie. Handy-talkie pertama kali dikembangkan untuk digunakan militer selama Perang Dunia II dan menyebar keamanan publik dan akhirnya komersial dan pekerja situs setelah perang. Kas HT mirip headset telepon, mungkin sedikit lebih besar tapi masih satu kesatuan, dengan antena mencuat dari atas. Awal HT telah tabung dan berlari pada tanggal 4, sel kering 45 volt atau nikel kadmium 12 volt baterai. Surplus Motorola HT menemukan jalan mereka ke tangan ham radio operator segera setelah Perang Dunia II. HT yang banyak digunakan dalam setiap situasi di mana komunikasi radio portable yang diperlukan, termasuk bisnis, keamanan publik, rekreasi di alam terbuka, dan sejenisnya. Dan perangkat yang tersedia pada titik harga yang banyak, HT berkat peningkatan penggunaan elektronik miniatur dapat dibuat sangat kecil dengan beberapa cara. Dua pribadi UHF radio model yang lebih kecil dan satu pak rokok
Meskipun VHF dan HF unit dapat secara substansial karena kebutuhan lebih besar antena dan aki. Perangkat biaya terendah adalah sangat sederhana. Secara elektronik, satu frekuensi kristal terkendali umumnya didasarkan pada rangkaian transistor sederhana diskrit di mana orang dewasa chip menggunakan handy-talkie dapat menggunakan receiver regeneratif super. Mereka bahkan mungkin kurang kontrol volume, tetapi mereka tetap dapat dirancang rumit, sering dangkal mirip lebih dewasa, seperti radio FRS atau alat keselamatan publik. Sebuah fitur yang tidak biasa umum on talkie anak-anak, tapi jarang tersedia dinyatakan bahkan pada model-model amatir adalah sebuah kode kunci, yaitu tombol yang memungkinkan operator untuk mengirimkan kode Morse atau nada serupa kepada handy-talkie beroperasi pada yang sama frekuensi. Perkembangan handy-talkie. Salah satu alat yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi adalah HT. Penggunaan alat ini memang sekarang cukup jarang di kalangan masyarakat luas, namun juga masih digunakan pada beberapa kesempatan oleh beberapa orang yang memang berada pada kalangan tertentu. Ada beberapa keuntungan yang memang diberikan oleh HT ini. Sebelumnya, mungkin kita bisa mengetahui beberapa perkembangan dari alat yang satu ini, antara lain alat komunikasi militer. Ini merupakan salah satu yang wajib sekali untuk diketahui karena dengan peralatan ini, maka akan membuat mereka yang sedang dalam perang militer akan lebih mudah dalam berkomunikasi dan juga akan membuat gencatan senjata akan lebih mudah. Dahulunya memang peralatan ini digunakan dengan cara disambungkan ke radio pemancar. 2. Berbentuk tabung. Ini merupakan awalan yang sangat penting sekali dalam perkembangan alat ini, di mana kita melihat adanya perkembangan dengan bentuk yang sekarang ini. Namun dengan bentuk tabung seperti dahulu, juga alat ini dapat digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. 3. Disambungkan ke radio. Ini merupakan salah satu cara dahulu, di mana perangkat ini selalu disambungkan ke radio untuk membuat kita jadi lebih mudah dalam mencari informasi juga. 4. Berbentuk kotak. Seiring dengan perkembangan zaman, maka alat ini juga sudah berkembang di mana dari segi bentuk juga alat ini sudah berkembang menjadi bentuk kotak sehingga akan membuat kita yang menggunakan alat ini akan jadi lebih mudah dan juga akan jadi lebih cepat. 5. Dapat digunakan untuk radio. Ini merupakan salah satu bentuk perkembangan yang bisa dibilang juga sangat penting sekali karena seringkali berita muncul dari sebuah radio untuk membuat kita jadi lebih mudah. Kelebihan dan kekurangan handy-talkie. Kelebihannya tidak memerlukan pulsa. Dapat dipilih jenisnya sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk jarak jauh, jarak dekat yang mempengaruhi harganya. Jenisnya portable, sama seperti handphone sehingga bisa dibawa kemana-mana. Sistem baterai charger. Terdapat fitur radio, tidak memerlukan nomor, memiliki memori untuk mencatat channel yang seiring digunakan. Harganya lebih terjangkau. Kekurangannya, dimensinya lebih besar dan berat dibandingkan smartphone. Pada jenis tertentu memiliki keterbatasan dalam penerima gelombang. Suara yang dihasilkan bisa kurang jelas tergantung penerima sinyal radio dan lokasi HT. Fitur yang diberikan hanya komunikasi dan radio, memiliki kode-kode atau kode Morse. Kesimpulannya, handy-talkie adalah pesawat penerima dan pemancar yang bekerja pada frekuensi VHF yang ditentukan dengan bentuk dan kemampuan daya pancar yang paling kecil dibandingkan dengan perangkat lainnya. Dengan tujuan agar mudah dibawa dan dipergunakan untuk komunikasi di lapangan, pesawat ini menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya yang dilengkapi dengan single charger untuk pengisian ulang baterai. Perangkat HT terdiri dari intercom. Intercom yaitu sebuah sistem komunikasi elektronik yang ditujukan untuk pembicara pengumuman dan atau proses komunikasi yang terbatas. Prinsip kerja HT menggunakan jenis frekuensi yang digunakan oleh radio komunikasi VHF, Very High Frequency, dan HF, High Frequency.
Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.